Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, kali ini Pak Itam mau bikin cemilan enak. Oke, Sobat Pak Itam? Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Nah, cukup simple dan yang pastinya premium ya Sobat Pak Itam. Karena ini Pak Itam mau bikin bakwan jagung. Tapi tetap Pak Itam akan menggunakan yang namanya apa? Iya, betul, tepung jagung maizena-ku. Wow, ini benar-benar membuat tepung jagungnya itu menjadi enak dan yang pastinya crunchy ya Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, ini adalah bahan-bahan yang Pak Itam gunakan, cukup simple dan yang pastinya premium. Ada apa? Iya, pakai tepung terigu, tepung maizena, dan ada blue band yang pastinya. Dan Pak Itam juga menggunakan jagung, telur, roiko, dan ladaku ya Sobat Pak Itam. Dan yang pastinya Pak Itam juga menggunakan air. Dan ini tentatif ya buat Sobat Pak Itam yang ingin nanti bikin, apakah ingin cair dan apa ingin kental, nanti sesuai dengan strukturnya aja. Nah, kalau Sobat Pak Itam ingin melihat bagaimana caranya, tonton video ini sampai habis ya Sobat Pak Itam. Dan ini bener-bener mudah dan simpel banget ya Sobat Pak Itam. Ini Pak Itam mencoba untuk masukkan tepung terigunya Sobat Pak Itam. Nah, kebetulan untuk pembuatan bakwan jagung premium ini Pak Itam menggunakan kurang lebih 10 sendok makan. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini udah ada sendok yang ketiga. Nah, kita lakukan berkali-kali sampai benar-benar takaran dari tepung terigunya itu kurang lebih 10 sendok makan ya Sobat Pak Itam. Dan ini benar-benar Pak Itam menggunakan tepung terigu biru, segitiga biru ya Sobat Pak Itam. Dan ini benar-benar bagus banget nanti hasilnya. Dan yang pastinya dengan protein sedang apa tinggi ya? Ya itulah dia. Oke Sobat Pak Itam. Nah, setelah Pak Itam mencoba untuk ngasih tepung terigu, Pak Itam mencoba untuk menambahkan dari tepung maizena Sobat Pak Itam. Ini kurang lebih 1 sendok makan ya Sobat Pak Itam. Tentatif jika Sobat Pak Itam di rumahnya tidak ada tepung maizena, cukup dengan tepung terigu saja, itu benar-benar enak banget dan yang pastinya crunchy banget. Yang pastinya jangan lupa kita harus menggunakan blue band, dan itu yang ngebikin bakwan jagungnya itu menjadi enak sekali Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam. Nah, Pak Itam mencoba untuk memberi ladaku ya Sobat Pak Itam, dan ini kurang lebih 1 sendok teh Sobat Pak Itam. Dan ini benar-benar supaya bakwan jagungnya itu menjadi enak. Nah, setelah itu baru Pak Itam mencoba untuk menambahkan roiko. Nah, kebetulan Pak Itam menggunakan roiko yang rasa ayam. Tentatif buat Sobat Pak Itam yang ingin menggunakan roiko sapi. Yang jelas ini adalah bahan yang tentatif untuk menambahkan supaya benar-benar bakwan ini enak banget. Oke Sobat Pak Itam, berikutnya Pak Itam mencoba untuk memberi blue band. Ini kurang lebih 1 sendok teh ya Sobat Pak Itam blue bandnya. Dan harus sesuai takaran supaya benar-benar enak dan nikmat pastinya. Nah Sobat Pak Itam, semuanya sudah kita taruh. Saatnya Pak Itam mencoba untuk memecahkan telur dalam adonan ini Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam. Nah seperti biasa, perlahan tapi pasti Pak Itam mencoba untuk membelah dari telur dan memasukkan pada adonan yang tadi. Nah baru setelah itu kita coba untuk aduk secara merata, perlahan tapi pasti. Dan supaya benar-benar cepat tercampur, Pak Itam mencoba untuk kasih air putih ya Sobat Pak Itam. Dan pastikan adonan ini tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental, sehingga benar-benar nanti terjadi enak sekali dari bakwan jagung premium ini Sobat Pak Itam. Perlahan tapi pasti ya, dan pastikan semuanya itu tercampur dengan rata. Oh iya Pak Itam, sebelumnya tadi belum nginfoin ya bahwa ini nanti Pak Itam juga menggunakan garam. Pak Itam menggunakan garam dari chia seed ya Sobat Pak Itam. Chia seed, bukan, Pak Itam mencoba untuk dari garam yang benar-benar sehat dan Pak Itam beli dari Zain Herbal. Oke Sobat Pak Itam. Nah, ini adalah adonannya dan adonannya sudah mulai mengental. Dan pastikan semua tepung-tepung yang tadi dan bahan-bahan yang Pak Itam kasih tadi sudah tercampur dengan rata dan pastikan dirasa ya Sobat Pak Itam apakah asin apa tidak. Nah Pak Itam mencoba untuk memberikan garam yang tadi yang Pak Itam sebutkan, karena maaf sebelumnya Pak Itam belum menampilkan. Nah Pak Itam masukkan garam dari Himalaya, ini adalah produk dari Zain Herbal. Nah tentatif buat Sobat Pak Itam. Nah Pak Itam mencoba untuk masukkan dari garam Himalaya ini ke adonan yang sebelumnya Pak Itam bikin. Pak Itam menggunakan kurang lebih 1 sendok teh ya Sobat Pak Itam. Dan pastikan
ini benar-benar tercampur secara merata biar adonan ini tidak terlalu hambar dan tidak terlalu asin. Dan nanti Sobat Pak Itam harus mencoba merasakan juga ya Sobat Pak Itam, biar benar-benar adonan ini pas untuk lidah kita. Nah, tentatif ya Sobat Pak Itam mencoba untuk menambahkan air lagi supaya tidak terlalu kental ya Sobat Pak Itam. Ini tentatif untuk adonannya, dan menurut Pak Itam adonan itu lebih baik tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair ya Sobat Pak Itam. Nah, ini Pak Itam mencoba untuk mengaduk secara perlahan tapi pasti, dan supaya semuanya itu tercampur dengan rata ya Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini Pak Itam mencoba untuk mengaduknya supaya benar-benar tercampur dan garam yang tadi sudah tercampur dengan rata. Oke Sobat Pak Itam, nah ini udah benar-benar tercampur dengan rata ya Sobat Pak Itam. Langkah berikutnya Pak Itam mencoba untuk memasukkan jagungnya. Nah, kita coba untuk mengupasnya ya. Ya, Pak Itam memberi referensi buat Sobat Pak Itam, pastikan jagung yang dibeli untuk Sobat Pak Itam itu benar-benar jagung manis dan muda ya Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini benar-benar jagungnya muda, dan saat pengupasan benar-benar lembut, dan yang pastinya ini benar-benar jagung bagus, jagung premium. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat, dan ini tidak terlalu tua dan jagungnya muda banget. Oke, Pak Itam mencoba untuk memotongnya. Pak Itam mencoba untuk memasukkan jagung-jagung ini ke dalam adonan. Sobat Pak Itam bisa ngelihat perlahan tapi pasti, dan hati-hati ya Sobat Pak Itam untuk jagungnya ini, karena kita hanya mengambil sari dari jagungnya, jadi tidak terlalu semua. Jadi di dalam jagung ini Pak Itam mencoba untuk potong setengahnya, jadi benar-benar sari jagungnya, dan sehingga benar-benar enak sekali ya Sobat Pak Itam. Nah, perlahan tapi pasti, dan pastikan teman-teman harus berhati-hati supaya benar tangannya itu tidak kena pisau. Nah, Sobat Pak Itam, pastikan semua jagung yang dalam satu jagung ini benar-benar tercampur dengan adonan ya. Ini Pak Itam mencoba untuk memotongnya perlahan tapi pasti dari ujung atas dulu, baru Pak Itam mencoba untuk memotongnya, mengambil sari jagungnya itu dari paling tengah dan sampai ke bawah. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini benar-benar Pak Itam mengambil sarinya, sari jagungnya. Makanya pas saat proses pemotongan ini benar-benar lembut, karena jagung ini sangat-sangat muda banget, dan yang pastinya jagung premium Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam harus benar-benar ngerti dalam proses pencarian jagung. Oke Sobat Pak Itam, tentatif ya Pak Itam mencoba untuk memotong dari daun sop ini supaya benar-benar terasa nikmatnya dan enak pastinya. Pak Itam menggunakan kurang lebih 1 tangkai dari daun sop Sobat Pak Itam, yang nantinya daun sop ini Pak Itam campur ke dalam jagung ya Sobat Pak Itam. Supaya apa? Supaya benar-benar harum daun sop. Wow, ini benar-benar bakwan jagung yang spesial yang Pak Itam bikin supaya benar-benar enak banget. Makanya Pak Itam menambahkan daun sop. Oke Sobat Pak Itam, langkah berikutnya Pak Itam mencoba untuk masukkan dari potongan dari daun sop ini ke dalam adonan tadi. Baru setelah itu kita coba untuk mengaduknya. Oke Sobat Pak Itam, mengaduknya perlahan tapi pasti ya Sobat Pak Itam, dan yang pastinya ini harus benar-benar tercampur dengan rata. Sobat Pak Itam bisa melihat perlahan tapi pasti Pak Itam mencoba untuk mengaduknya. Antara jagung dan daun sopnya ini harus tercampur dengan rata, dan ini supaya benar-benar adonan ini menjadi enak, sehingga saat dalam proses penggorengan itu benar-benar enak dan crunchy ya Sobat Pak Itam. Wow, ini benar-benar enak banget dan cocok dimakan saat nonton TV, dan yang pastinya untuk lauk juga oke. Oke Sobat Pak Itam, sepertinya adonan ini sudah tercampur dengan rata Sobat Pak Itam. Saatnya kita apa? Ya, saatnya kita ke dapur. Ngapain? Pastinya saatnya kita menggoreng ya Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah teflon yang sudah Pak Itam jerangkan. Saatnya Pak Itam mencoba untuk masukkan minyak goreng ke dalam teflon ini ya Sobat Pak Itam. Dan pastikan minyaknya ini nanti benar-benar hangat, dan yang pastinya panas secara merata, sehingga dalam prosesan itu nanti benar-benar rata dan benar-benar panas dari minyaknya. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini sudah mulai agak panas ya Sobat Pak Itam. Langkah berikutnya apa? Ya, Pak Itam mencoba untuk masukkan adonannya, dan sedikit demi sedikit, dan pastikan bentuknya itu harus rapi ya Sobat Pak Itam. Nah, ini kurang lebih Pak Itam mencoba untuk menggorengnya setiap
satu teflon ini kurang lebih 5 dari bakwan jagungnya. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah adonan yang Pak Itam bikin dan yang Pak Itam goreng ke dalam teflon, Sobat Pak Itam. Pastikan setiap jagungnya itu akan ada jagungnya. Jadi setiap makan nanti benar-benar kerasa banget yang namanya crunchy dari jagungnya. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat satu lagi, pastikan, oh iya, jangan sampai penggorengannya itu nempel-nempel ya Sobat Pak Itam. Harus dibikin space jarak dari setiap jagungnya. Oke Sobat Pak Itam, ini benar-benar enak banget dan yang pastinya cocok buat cemilan Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini benar-benar adonannya sudah mulai digoreng dan yang pastinya ini benar-benar enak banget dan yang pastinya cocok sekali untuk dimakan dalam saat kita santai. Untuk lauk makanan juga oke. Oke Sobat Pak Itam, nah langkah berikutnya Pak Itam mencoba untuk membalikan karena memang benar-benar jagungnya ini sudah mulai matang merata untuk yang posisi di bawah. Jadi Sobat Pak Itam harus benar-benar dibalik ya Sobat Pak Itam, dan pastikan dia benar-benar masak dengan coklat keemasan Sobat Pak Itam. Dan ini benar-benar nikmat banget dan yang pastinya enak banget, premium. Masakan Pak Itam yang kedua dalam proses bakwan jagung dan ini benar-benar top dan enak banget Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, ini sudah Pak Itam mencoba untuk balik semuanya. Nah, setelah sebelumnya sudah Pak Itam tiriskan, ini adalah penggorengan yang kedua Sobat Pak Itam dan benar-benar harus merata ya Sobat Pak Itam, dan setiap penggorengan lagi Pak Itam mencoba untuk penggorengan yang bakwan jagungnya yang kelima. Ini adalah bakwan yang keempat dalam proses masukkan. Tadi sebelumnya juga Pak Itam udah menjelaskan kalau untuk penggorengan ini jangan sampai bakwan jagung yang ini berdempetan ya. Jadi harus dikasih space. Tapi so far so good sih, dengan teflon penggorengan ini tidak akan melengket dan yang pastinya dipastikan juga ya untuk minyaknya itu benar-benar harus panas dalam proses penggorengan. Oke Sobat Pak Itam, bisa dilihat Pak Itam mencoba untuk membalik kembali dalam jagung ini. Nah, itu udah benar-benar matang merata untuk prosesnya dan yang pastinya udah coklat secara keemasan Sobat Pak Itam. Dan ini benar-benar enak banget Sobat Pak Itam. Oke, nah semuanya sudah Pak Itam balik dan pastikan di sisi yang sebelumnya itu harus benar-benar masak secara merata. Oke Sobat Pak Itam, saatnya Pak Itam mencoba untuk tiriskan ya Sobat Pak Itam karena jagungnya sudah masak Sobat Pak Itam. Oke, dan ini benar-benar enak, cocok sekali dimakan dengan sambal yang pastinya cocok juga untuk lauk saat proses makan untuk menggunakan nasi, whatever apapun itu Sobat Pak Itam. Ya, ini Pak Itam mencoba untuk mengangkatnya ya Sobat Pak Itam dan ditoskan untuk minyaknya supaya benar-benar minyaknya tuh hilang. Oke Sobat Pak Itam, nah ini adalah hasil dari penggorengan tadi dan ini benar-benar premium banget dan yang pastinya enak banget dan crunchy yang pastinya. Oke Sobat Pak Itam, sebelumnya Pak Itam ucapkan terima kasih ya buat Sobat Pak Itam yang sudah menonton sampai habis dan pastikan ini resep auto tidak gagal. Jadi bisa dicontohkan ke rumah, bisa dimasak di rumahnya ya Sobat Pak Itam. Oke, terima kasih. Thanks untuk supportnya.